Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Damar Banten, kembali lagi dengan saya Mita Apriani di Suara Perempuan Banten. Hari ini saya sedang berada di wilayah Kabupaten Serang, tepatnya di Carenang, bersama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia yang sedang mengadakan kegiatan industri rumahan. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana kegiatannya, yuk kita ikutin ke dalam. Nah teman-teman, bisa kalian lihat di belakang saya sudah sangat ramai sekali ibu-ibu di Kabupaten Serang yang tepatnya di Carenang, sedang dalam proses pembuatan dan pengolahan buat industri rumahan. Yuk kita samperin aja. Halo Ibu, ini selamat siang. Lagi pada ngapain nih? Iya, jadi ini Neng cantik, Masya Allah. Ini ternyata hari ini kita dikasih kesempatan untuk membuat nugget. Nah, ini kerjasama KPPI dengan Dinas Pemuda dan Perempuan. Yang alhamdulillah ini ibu-ibunya semangat semua ya. Wah ya, boleh ibu-ibunya saya hello, boleh. Dan ini kebetulan chefnya nih selain ganteng, berkumis. Jadi ini sambil numis. Kita perempuan selalu optimis. Boleh, keren sekali. Boleh dilihat teman-teman di sini kita sedang dalam proses apa ini Bu? Sedang dalam proses apa? Numis bawang. Hari ini kita mau bikin apa nih? Katanya bikin nugget. Bikin nugget. Menu andalan. Karena gini Neng, kalau nugget itu selain buat keluarga, kan ini bergizi, sehat. Iya. Kemudian juga bisa untuk bisnis. Betul. Jadi ini mudah-mudahan ibu-ibu ini pulang dari sini dapat pelatihan. Selain berguna buat keluarga, juga nanti insya Allah mau membuka peluang bisnis. Jadi mau melakukan mindset perempuan. Iya betul. Dari perempuan untuk perempuan. Jadi buat kita semua. Jadi insya Allah mudah nanti akan menambah pundi-pundi keuangan, kantongnya pendapatan. Biar suami lebih tersenyum. Oke teman-teman Damar nih, jadi teman-teman dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia yang mengadakan industri rumahan membawa ibu-ibu supaya memiliki daya saing dan menambah ekonomi keluarga semakin sejahtera. Boleh teman-teman kita lihat ke sana lagi? Dari mana-mana nih? Dari Pontang, Ciruas, Kibin. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini nanti pulang dari sini, antara yang Kibin, ada yang Pontang, ada yang Ciruas. Mudah-mudahan nanti kita ngundang ibu-ibu sekitarnya. Jadi ilmunya itu jangan disimpan sendiri, tapi ditularkan ke semuanya. Biar manfaat. Perempuan hebat, perempuan manfaat. Iya. Dari Tunjung. Wah, lumayan ya. Ini ibu-ibu yang lain dari mana nih? Dari Keragilan, dari Pontang. Boleh. Ibu-ibu sini semangat, boleh dada-dada dulu. Iya. Perempuan optimis dan berdaya saing. Iya, mantap. Dari Pamong, Ciruas ya. Ini dari mana lagi? Kelompok 5. Mudah-mudahan juga tadi ini semangat antusias ya. Karena bikin nugget tadi ya, mudah-mudahan ini nanti saling bersaing, nggak apa-apa bersaing demi kebaikan. Kayak gitu. Jadi nanti kita habis dari sini, ibu-ibunya nanti berpencar di tempat masing-masing. Nanti kalau perlu kita ada lomba kelompok. Gitu ya. Terus nanti kita tengok ke sana, ditengok ke tempat masing-masing, mana yang kira-kira ada follow up-nya, mana yang mandek gitu ya, mana yang terus ngalir terus. Jadi insya Allah nanti Pak Mahdi ya nggak kapok ya kita ngasih program gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya ini manfaat buat semua ya. Iya, amin. Senang mudah-mudahan ya dapat ilmu, dapat bahannya, dan ini mudah-mudahan jangan terputus sampai di sini. Jadi insya Allah berkelanjutan. Ya, boleh dilihat Sobat Damar Banten, di sini ramai sekali ibu-ibu bersama KPPI membuat untuk pemberdayaan perempuan agar meningkatkan ekonomi perempuan sejahtera. Oke, teman-teman bisa dilihat dulu di sini kita prosesnya. Ini baru proses apa? Ini baru digiling. Terus wortel yang udah diparut sama keju sama ini juga bawang bombay lagi ditumis. Katanya bawang bombaynya harus ditumis dulu sama bawang putih biar nggak menimbulkan bau yang agak ngap. Biar lebih harum. Aba-aba dari chef. Nurut sama chef ya. Chefnya ini ganteng, agak galakan dikit, tapi optimis karena ininya berkumis. Oke, baik, terima kasih ibu-ibu. Nah teman-teman, di sini kita udah sama chefnya nih. Biasanya dipanggil apa chef? Abah. Abah, boleh kita tanya-tanya Abah. Hari ini mau bikin nugget. Hari ini kita bikin nugget. Boleh. Terus ini udah proses tadi, ibu-ibu udah mulai
udah chop daging, terus kita pakai keju juga biar dapat proteinnya. Terus kita juga kasih sayuran karena biasanya anak-anak tuh susah makan sayur. Jadi kita kasih wortel. Karena wortel itu selain dia ada sayur, dia juga rasanya lagi pemanis gitu untuk si Pemanis alami ya? Betul, pemanis alami. Nah, ini kita akan kasih bumbu. Jadi tadi saya langsung buat bumbunya itu barengan. Bumbunya sederhana, cuman bawang putih sama bawang bombay aja. Ini nanti iya betul, yang ditumis biar ngilangin bau amis dari ayam itu, dan juga dia biasanya kalau bawang Bu, kalau mentah suka bau. Jadi bau langu ya, bau langu. Jadi kita tumis dulu biar dia mulai agak sedikit matang, harum, terus nanti baru kita campurkan semua bahan-bahannya. Itu sih sesimpel itu, Bu. Oke, Sobat Damar Banten, biar kita ngobrolnya lebih seru lagi, lebih baik kita ngobrol langsung sama Sekretaris KPPI. Yuk, kita ikut ngobrol. Baik Sobat Damar Banten, hari ini kita kebetulan bertemu langsung dengan Sekretaris KPPI, Dr. Anda Hajah Mufliah Ibrahim. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, dan harus selalu bahagia. Harus selalu semangat dan bahagia ya. Iya. Karena kebetulan di sini lagi ada kegiatan, kita sedikit ngobrol lah ya. Boleh, mengenai KPPI dengan pemberdayaan perempuan juga. Sebenarnya kita langsung aja nih ya Bu. Boleh, kita langsung aja teman-teman, kita tanya sebenarnya sejauh apa sih konsen dari KPPI dalam meningkatkan perempuan di daerah? Seperti itu. Jadi terima kasih nih Sobat Damar Banten Iya, ya, betul. dimanapun berada nih, mudah-mudahan saya hari ini ketemu sama gadis cantik namanya Mita ya. Nah, saya baru ketemu nih, jadi mudah-mudahan pertemuan ini nyambung ya, Iya, Neng Mita. Nah, kebetulan hari ini KPPI itu ada agenda program yang dicanangkan, kemudian kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana ya. Kemudian tepatnya ini di Carenang. Nah, di Carenang pesertanya alhamdulillah ini hampir dari 7 kecamatan deh. Ya, tadi udah disebutin ya, dari Pontang, Kibin, Tirtayasa, pokoknya ada 7 kecamatan. Dan ini mudah-mudahan ini bertahap karena kita tidak langsung bisa menampung semua. Betul. Nah, mudah-mudahan ini program yang sasarannya tentunya untuk pemberdayaan perempuan, kaitan ini dengan penguatan ekonomi. Karena kalau kita kan KPPI juga Kaukus Perempuan Politik. Memang ininya politik ya, tetapi kan politik itu harus ada dibarengi dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, katakanlah kalau pemberdayaan perempuan mencanangkan program tentang pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah, mudah-mudahan itu diharapkan akan masuk kepada para perempuan untuk merubah mindset manusia perempuan. Kalau berpolitik ya juga harus dibarengi dengan ekonomi. Betul. Karena kan kita tidak hanya menuntut 30%-nya saja, tetapi mudah-mudahan kita juga punya kemampuan. Nah, biasanya perempuan itu mengeluhnya itu kan ke finansial. Nah, mudah-mudahan kalau dengan cara diberikan satu stimulan seperti ini, merubah perempuan untuk berpikir agar diberdayakan pola ekonominya, agar stabil lah seperti itu. Itu jadi sasaran yang untuk pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi, mudah-mudahan bisa berjalan. Gitu, Neng. Jadi Sobat Damar Banten, adanya kegiatan ini sekaligus untuk meningkatkan ekonomi perempuan daerah yang bisa berdaya saing, bisa diberdayakan dan membantu ekonomi sejahtera keluarga. Nah, selain itu, selain kegiatan seperti ini, ada nggak sih Bu program pemerintah yang konsen juga mengenai pemberdayaan perempuan di daerah gitu secara menyeluruh? Iya. Sekali lagi kalau program pemerintah itu ya program dinas terutama dinas yang membidangi. Nah, dalam hal ini sekali lagi ke pemberdayaan perempuan itu ada program yang masya Allah itu benar-benar ininya ke perempuan, kaitan itu juga dengan kayak disabilitas gitu ya, kemudian yang kurang gizi stunting, nah, gitu itu juga menjadikan konsen kita. Artinya itu memang menjadi satu kekuatan harusnya, karena harus dipersiapkan dari keluarga dulu gitu kan, kalau kita mau ke dunia politik.
Nah, tetapi kan kita harus sehat dulu nih. Betul. Nah, keluarganya sehat dulu, kemudian nanti programnya juga ke sana. Artinya gizinya juga kita harus kerjasama. Jadi itu nanti ada lintas dinas, bukan hanya pemberdayaan perempuan saja, tetapi nanti bisa dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas sosial juga, kemudian dinas tenaga kerja. Artinya harus menyambung semua. Jadi mudah-mudahan lintas dinas ini bisa membuahkan sumber daya manusia. Nah, kemudian untuk perempuan juga kena ya, karena perempuan bagian dari masyarakat. Betul. Nah, kemudian soalnya kan sering ada plesetan. Kok ini yang di prioritaskan hanya perempuan. Umpamanya dinas pemberdayaan perempuan. Kok nggak ada dinas pemberdayaan laki-laki yang umpamanya. Nah, itu kan salah siapa yang nggak tahu. Ya mungkin udah dari sononya kan seperti itu. Nah, terus kemudian karena perempuan sekarang di bidang politik itu tadi dituntut ya, dituntut untuk keterwakilan. Itu sampai dituntut itu kan berarti memang agak susah masih. Jadi untuk menemukan 30% tadi itu masih susah. Ya sekarang partai politik hampir semua itu tidak gampang untuk mengantarkan para perempuan itu, katakanlah caleg ya. Kalau caleg bisa 30%, karena itu 30% itu juga nggak tahu kepaksa, nggak tahu memang apa adanya, nggak tahu memang saking susahnya gitu ya. Tapi kalau kesadaran sendiri ini masih susah. Makanya saya nih udah tua juga masih harus berkecimpung lagi karena memang regenerasinya agak tersendat. Jadi ini juga kepada sobat Damar ya, yang perempuan-perempuan, hayo maju buat kita maju untuk berpolitik ya, karena kita nanti kalau masuk ke ranah politik mudah-mudahan hal-hal tadi yang kaitannya dengan kepentingan politik atau kepentingan perempuan, kalau bukan didukung oleh perempuan ya mungkin agak susah. Nah, makanya sekali. Ayo kita para perempuan ini dimanapun berada nih, mudah-mudahan mulai sekarang kita mulai mengasah bahwa politik itu sebenarnya perlu buat perempuan. Itu jangan hanya jadi pelengkap penderita, tetapi kita harus menjadi pemain di dalamnya. Jadi jangan jadi penonton aja, nanti tertinggal terus para perempuan. Jadi ini mumpung nanti ada kesempatan ini ya 2024, hayo atuh gitu ya, perempuan juga pada nyalon juga. Kalau nggak dipilih ya memilih kan gitu. Itu ini juga kampanye ya untuk perempuan. Ya, karena tadi ketika kita bicara tentang pemberdayaan perempuan, pemerintah sudah mengusahakan seperti dari KPPI sudah mengusahakan. Ini gimana sih stigmanya bahwa perempuan kan sekarang kebanyakan di ranah domestik dengan stigma kayak gitu, untuk mengejar 30% susah gitu. Bagaimana sih kita sebagai perempuan sendiri gini tuh untuk memberdayakan diri kita agar bisa bersaing dengan banyak orang gitu kan. Contohnya ibu nih, saya bangga banget bisa ngobrol sama ibu hari ini. Terima kasih. Jadi gini Neng Mita ya, sebenarnya kalau perempuan dengan laki-laki ini beda, tetapi tidak untuk dibeda-bedakan. Betul. Nah, beda ya, beda tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Nah, dalam dunia apapun itu memang ada perbedaan. Katakanlah begini, itu kadang-kadang menjadi kendala manakala perempuan itu mau maju ke ranah politik. Itu pertimbangannya kalau mungkin laki-laki hanya pertimbangannya satu, itu kalau perempuan pertimbangannya banyak hal. Salah satu pertimbangan yang tidak dimiliki oleh perempuan yaitu tadi harus izin ke suami kan kalau mau ke ranah politik. Iya betul. Nah kalau suami mungkin hanya memberitahu saya mau nyalon ya gitu kan gitu, tapi beda gitu, tatarannya mungkin beda dengan kalau perempuan mau nyalon. Nah kemudian perempuan itu juga selain harus izin sama suami sebagai imam, sebagai kepala keluarga, itu juga kendalanya kan finansial. Memang keuangan katanya bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang, itu kan beda. Jadi ini juga mau diapapun ya memang susah. Ya gitu kalau kita nggak siap ke sana. Nah kemudian ada satu barangkali kan harus ada kelengkapan administrasi. Kalau manakala perempuan mau maju minimal kan harus ijazah SMA atau sederajat. Nah ada kalanya biasanya perempuan itu mengeluh manakala umpamanya ijazah udah punya pas-pasan umpamanya ya, ada berarti uang udah cukup lah buat sangu gitu ya, atau buat amunisi, tapi nggak diizinkan sama suami, jatuhlah nggak jadi. Kemudian umpamanya suami mengizinkan gitu ya,
uang disediakan sama suami. Ijazahnya SMP doang. Nah gitu, jadi ini memang masih menjadi PR buat para perempuan. Makanya mudah-mudahan dengan sering-seringnya program pemerintah seperti ini lebih dekat dengan perempuan, kemudian di mediatori ya oleh dinas yang terkait. Ini mudah-mudahan lama kelamaan perempuan sadar diri, kemudian mulai terasah ketertinggalan. Oh ternyata saya kumpul nih, dari desa ini atau dari kecamatan satu dengan kecamatan yang lain. Jadi biar membaur. Oh ternyata saya kekurangannya ini ya. Oh di daerah lain ternyata sudah maju. Nah mudah-mudahan yang pesan yang ingin disampaikan kepada para perempuan, ayo kita berbaur gitu. Jadi umpamanya kita di Kabupaten Serang nanti ada yang di semua nih dari 8 kabupaten kota, nanti insya Allah terjamah semua, dan itu untuk menggali potensi para perempuan dimanapun. Nah dengan cara salah satu contoh seperti ini ya. Tadi kan saya usulkan untuk dibentuk grup WA grup antar ini. Kalau sekarang kan lagi bikin nugget. Ayo kita bikin grup WA nugget gitu ya. Jadi biar nanti kita dalam grup itu saling berapa ya? Umpamanya dari kecamatan ini bisa bikin ya, gitu bisa ilmunya. bikin tapi nggak bisa masarin. Tolong dong gitu kan. Itu di grup bisa bicara gitu. Nanti umpamanya saya mau bikin ini kurang modal. Nah, mudah-mudahan ada grup yang lain. Oh, ini ada modal. Nah, sebetulnya hanya saling melengkapi. Maksudnya kalau grup itu, kemudian kalau berlima umpamanya satu punya modal, satu punya keahlian, satu punya piawai untuk memasarkan, atau satu punya keahlian buat ini jaringan. Gitu kan kalau kita satu kekuatan ya, grup itu kan. Nah, ini yang kadang-kadang masih dianggap sepele oleh para perempuan. Jadi kita nggak bosen-bosen ya, mudah-mudahan dimulai melalui media seperti ini kan juga Damar Banten ikut mengkampanyekan pemberdayaan perempuan. Jadi biar nyampe ke para perempuan dimanapun berada, karena kita sekarang udah nggak tertinggal kayak dulu kan. Sekarang ada HP, tinggal pencet, tinggal Mbah Google nanya segala macam gitu ya, tinggal apa maunya kita gitu kan. Asal tapi kitanya yang mau aja ya. Nah terus orang ngomongnya gaptek ya kapan lagi. Nah gitu, begitu Neng Mita. Jadi Neng Mita juga muda, ini masih muda. Nanti saya udah kepalanya udah banyak. Jadi insya Allah nanti digantikan sama yang perempuan-perempuan yang masih punya semangat yang masa depan yang panjang. Betul. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Ini Ibu boleh ngasih closing statement dulu buat Sobat Damar Banten. Oh begitu. Ya, terima kasih Sobat Damar Banten. Ini kesempatan ini mudah-mudahan para perempuan juga melihat, meskipun tidak melihat nanti mungkin tertular dari yang lain. Jadi intinya bahwa perempuan itu harus bisa memanfaatkan kesempatan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Jadi sebagai perempuan harus satu punya kemauan, yang kedua punya kemampuan. Dan untuk merebut kesempatan itu harus kita rebut, karena kesempatan sekali lagi tidak datang 2 kali. Nah seperti apapun, mudah-mudahan perempuan dimanapun insya Allah kita selalu siap dengan kondisi apapun, sehingga perempuan itu menjadi contoh, menjadi tauladan selain dari keluarga juga di masyarakat, karena kita juga bagian dari masyarakat, dan mengisi kemerdekaan Indonesia juga dari perempuan. Insya Allah perempuan maju, manfaat. Nah Sobat Damar Banten, kita sudah berbincang dengan Ibu Dr. Anda Hajah Muflihah Ibrahim selaku Sekretaris KPPI mengenai bagaimana kita bisa jadi perempuan yang berdaya saing yang tinggi untuk membantu ekonomi keluarga yang sejahtera, sehingga untuk masa depan kita yang cerah juga tentunya. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya ngobrol. Buat Sobat Damar Banten, sebarkan video ini kepada teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk pemberdayaan perempuan. Salam perempuan.